Mari kita bangkit berdiri kalau semua sudah dapat ayat-ayat firman Tuhan ini. Saya baca ayat ini bagi kita. Injil Markus pasal yang ketiga ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Yesus memanggil ke-12 rasul. Ayat 13, kemudian naiklah Yesus di atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia, dan untuk diutusnya memberitakan Injil, dan diberinya kuasa untuk mengusir sel. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberi nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus, Yohanes saudara Yakobus, dan akhirnya sampai ke 12 itu. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Bapak Tuhan, jemaat sekalian yang Yesus Kristus kasihi, bahkan para kandidat yang akan dibaptiskan atau dilantik untuk menjadi gembala. Mari kita perhatikan ayat-ayat firman Tuhan ini. Tuhan Yesus ketika lahir di Bethlehem, kekuatan kekristenan sangat luar biasa, karena sebelum Yesus lahir, di dalam Alkitab Perjanjian Lama telah dinubuatkan untuk kelahiran Yesus. Dan sekian ratus nubuatan tentang Yesus. Nabi Mika, Nabi Yesaya, Nabi Yeremia, dan nabi-nabi yang lain telah menubuatkan tentang kelahiran Yesus. Jadi dihitung dari Perjanjian Lama sampai peristiwa kelahiran Yesus di Bethlehem, jarak nubuatan itu interval waktunya adalah 700 tahun lamanya. Sudah kasih tahu 700 tahun baru setelah 700 Yesus lahir. Amin. Ini satu nubuatan yang paling tua, nubuatan yang tidak dapat disangkal oleh agama manapun di dunia ini. Setelah Yesus lahir di Bethlehem, karena dikejar oleh Firaun atau dikejar oleh Herodes, pergilah ke Mesir sampai usia 3 tahun baru kembali ke Nazaret. Usia 3 tahun itu tidak disebutkan sampai umur 12 tahun dia dibawa ke Bait Allah di Yerusalem. Terus sampai usia 30 tahun, Tuhan Yesus usia 30 tahun barulah dia dibaptis oleh Rasul Yohanes di Sungai Yordan. Setelah dibaptis, jadi usia 30 tahun, Gereja Pentakosta menganut baptisan dewasa, orang yang sudah akhir balik, orang yang sudah tahu tentang baik dan jahat, itulah yang dibaptis ketika bertobat. Maka Yesus memberi contoh, usianya 30 tahun dia dibaptis. Setelah dibaptis, Yesus pergi berpuasa 40 hari, 40 malam. Setelah berpuasa, kita tahu setan juga datang. Setan adalah tamu pertama waktu Yesus sudah berpuasa. Amin. Ada 3 pencobaan. Pencobaan yang pertama, Iblis bilang, Yesus, kamu pasti lapar, buatlah batu-batu ini menjadi roti, supaya kamu bisa tetap puasa. Kamu bisa makan roti-roti ini yang kamu ciptakan dari batu-batu ini. Tetapi Yesus tidak tunduk kepada perintah iblis. Yesus tidak mendengar perintah iblis. Karena kalau dipinggirkan, Tuhan Yesus bilang, kenapa saya suruh batu-batu ini menjadi roti? Anda tidak membuat batu-batu ini. Batu-batu ini saya yang ciptakan. Amin. Saya yang membuat. Tapi ada hal lain juga. Yesus berkata bahwa manusia bukan hidup dari roti saja. Manusia juga bisa hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Amin. Artinya, langit dan bumi ini kan dijadikan oleh Allah. Dijadikan oleh Yesus, dijadikan oleh Roh Kudus. Kalau orang tanya berapa, Yesus dan Roh Kudus sudah ada sejak penciptaan. Baca Kejadian, ada. Ya. Ketika Allah menjadikan manusia, Allah bilang, marilah kita
menjadikan manusia sama segambar seperti kita. Kalau digali secara teologi malik kita itu dia mengajak Yesus dan Roh Kudus untuk membentuk manusia dan membangun bumi ini. Jadi mereka sudah ada juga, cuma tinggal siapa yang jadi kepala proyek. Allah adalah kepala proyek penciptaan, setelah itu Yesus adalah kepala proyek dari penebusan, dan Roh Kudus adalah kepala proyek penggerak gereja Tuhan dan nanti kedatangan Kristus yang kedua kali. Jadi ini bagian-bagian yang luar biasa. Tuhan Yesus bilang, manusia tidak hidup dari roti saja, manusia juga bisa hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kenapa? Karena Allah berfirman, maka jadilah semesta ini. Karena Allah berfirman, jadilah terang di seluruh siang. Allah berfirman, jadilah gelap di seluruh malam. Allah berfirman, jadilah daratan dengan semua tumbuh-tumbuhan. Allah berfirman, jadilah lautan dengan segala isinya. Jadilah langit dengan segala antariksa yang ada di atasnya, bulan, bintang, matahari, dan semua yang ada di atas langit itu. Cuma berfirman. Cuma berfirman itu maksudnya cuma bicara saja. Semua jadi. Bapak Ibu yang Yesus Kristus kasih, begitu hebatnya Tuhan kita. Akhirnya setelah berpuasa menang atas cobaan iblis, memilih 12 murid. Dia memilih 12 murid. Itu yang saya baca hari ini bagi kita. Tuhan Yesus memilih 12 murid atau 12 rasul. Dia naik ke bukit, dia memanggil orang-orang yang dikehendakinya. Jadi murid-murid itu adalah orang-orang yang dikehendaki oleh Yesus, yang sudah dipilih oleh Yesus, yang sudah dipilih atau sudah ditetapkan oleh Yesus. Walaupun akhirnya juga mengkhianati dia. Dan hari ini kita bersyukur kepada Tuhan Yesus untuk contoh-contoh yang luar biasa. Dia pun memanggil para gembala untuk melayani dia. Dan hari ini kita akan melantik 3 gembala. Saya berharap Anda adalah panggilan Yesus. Amin. Kenapa saya berkata demikian? Karena murid-murid yang dipanggil Yesus, mereka melewati beberapa tahapan. Yang pertama, Petrus, Yakobus, Filipus dan yang lain sebagainya, termasuk Matius, tadinya mereka adalah orang-orang berdosa. Tetapi Yesus datang ke tepi danau Galilea itu. Yesus memanggil mereka, ikutlah aku. Sekarang kamu tidak lagi menjadi penjala ikan, tetapi kamu menjadi penjala manusia. Jadi dari orang berdosa, tahapan kedua dipilih menjadi murid Yesus. Dan akhirnya ketika Yesus mati bangkit naik ke surga, dia mencurahkan Roh Kudus. Maka mereka yang murid Yesus ini dipenuhkan Roh Kudus. Mereka berubah status lagi menjadi para rasul. Amin. Kalau Anda adalah orang berdosa yang dipanggil menjadi gembala jemaat, menjadi murid Yesus, saya berharap Anda akan masuk dalam tahapan menjadi orang yang diurapi oleh Tuhan, menjadi rasul seperti para murid-murid Yesus. Dia memanggil mereka dengan panggilan ilahi. Dia memilih mereka dengan penetapannya yang ajaib itu. Jadi hari ini para gembala pun dipanggil untuk melayani. Suatu waktu Petrus bertanya kepada Yesus, Yesus, kami telah mengikut Engkau, kami telah meninggalkan segala sesuatu, kami telah meninggalkan perahu kami telah meninggalkan jaring kami telah meninggalkan kacamata, talawai dan semua sudah tinggal. Sekarang kami ikut Engkau. Apakah yang akan kami dapat dari Engkau? Yesus jawab, hari ini juga engkau akan diberkati 100 kali lipat, dan engkau akan duduk sejaman dengan aku ketika aku datang kembali. Amin. Haleluya. Jadi ini panggilan dia
Jadi Injil Markus menggambarkan bahwa pemilihan dan penetapan 12 murid sebagai waktu yang penting dalam pelayanan Yesus. Kenapa Yesus memilih para murid? Karena para murid itu akan bekerja untuk memberitakan Injil, dan gereja akan terus bangkit berdiri dan termasuk sampai hari ini. Sebenarnya Yesus Allah tidak perlu manusia untuk bantu dia, tetapi karena pekerjaan ini akan dikerjakan untuk memenangkan manusia-manusia yang lain, maka murid-murid dipilih. Jadi pemilihan dan penetapan 12 murid sebagai momen yang penting. Makanya pemilihan dan penetapan gembala-gembala adalah momen yang penting untuk menjadi murid-murid Yesus. Mereka dipanggil karena kehendak Yesus. Yesus yang memanggil. Yaitu pujian terkenal di Papua itu. Yesus yang memanggil saya dan saudara. Dia memanggil kita sama seperti dia memanggil para murid. Ketika gembala akan dilantik, ketika gembala ini Anda harus yakin bahwa aku dipanggil untuk. Sebab kalau Tuhan yang panggil, Tuhan yang sponsor. Amin. Tapi kalau Tuhan tidak panggil, itu ya siapa yang sponsor? Itu titik-titik di situ. Tapi kalau Tuhan yang panggil, Tuhan bertanggung jawab. Amin. Amin. Dia memanggil para murid-muridnya untuk membantu dia melayani. Dia memanggil orang-orang yang dikehendakinya. Bagian yang kedua, pemilihan dan panggilan ini untuk mempersiapkan dan mengutus para murid untuk menjadi para penginjil yang melayani dia. Jadi dia memanggil kita untuk apa? Dia memanggil murid-murid untuk apa? Dia memanggil para gembala untuk apa? Dia memanggil kita untuk menjadi orang-orang yang memberitakan Injil. Dia mengutus kita untuk pekerjaan memberitakan Injil. Amin. Untuk pekerjaan pemberitaan Injil, dia memanggil setiap kita. Jadi ini tugas gembala itu memberitakan Injil. Berkhotbah, siapkan segala sesuatu untuk peribadatan, untuk memberitakan Injil. Oleh sebab itu dia telah menetapkan dan dia berkata, aku akan menyertai kamu. Amin. Dia tetapkan, dia sertai. Haleluya. Sekarang kita sudah siap untuk melayani. Ada satu hal yang kita butuhkan, yaitu bagian yang terakhir, untuk mewujudkan misi Yesus, untuk pemberitaan Injil, untuk para gembala dalam pelayanan mewujudkan misi Yesus untuk memenangkan jiwa. Kita perlu satu alat yang namanya puasa. Amin. Kita butuh puasa. Puasa bagaikan semua senjata yang lengkap melaksanakan isi peluru penuh untuk siap menembak. Para gembala harus melayani dengan penuh puasa. Maju mundurnya sebuah gereja terletak pada seorang gembala. Amin. Amin. Maju mundurnya sebuah gereja terletak pada seorang gembala. Maju mundurnya sebuah gereja terletak pada hubungan seorang gembala dengan Yesus Gembala Agung. Oleh sebab itu kita sangat membutuhkan puasa ini. Tadi Yesus bilang apa? Tuhan Yesus bilang apa? Ayat 14, dia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Ayat 15, dan diberinya kuasa kepada murid-murid untuk mengusir setan. Amin. Dia memberi kuasa untuk mengusir setan. Haleluya. Jadi gembala-gembala harus punya kuasa. Kuasa yang pertama untuk beri hikmat, karena Roh Kudus memimpin kepada segala kebenaran sesuai kriteria 1 Timotius itu, para diaken. Seorang gembala adalah seorang penghikmat yang cakap mengajar, cakap berkhotbah. Dia belajar
Dan dia adalah seorang yang punya satu istri saja. Amin. Dan dia adalah seorang yang tidak cepat marah, lekas marah. Dia bukan seorang peminum dan dia bukan seorang yang matre alias mata duitan atau mata uang. Ada banyak hal. Kita percaya Tuhan akan terus menyatakan kuasa-Nya. Jadi para gembala butuh memiliki kuasa. Kalau ditanya begitu semuanya bagaimana saja berkuasa itu? Pertama, Anda harus hidup di dalam pertobatan, mempertahankan kekudusan hidupmu, dan lebih banyak duduk di kaki Tuhan. Berdoa, berpuasa sepanjang waktu. Percaya bahwa Tuhan tidak memilih suku, Tuhan tidak memilih status sosial, Tuhan tidak memilih siapa engkau. Tapi ketika engkau melakukan hal-hal itu, engkau akan diperlukan dengan kuasa surga. Amin. Jadi kita harus menerima kuasa. Kuasa untuk mengusir setan. Di dalam Injil Matius, Yesus bilang juga begitu. Aku memanggil kamu supaya kamu bisa mengusir setan. Kamu akan mengusir semua kelemahan, bahkan menyembuhkan segala penyakit. Dan menghancurkan kuasa-kuasa raja. Injil Markus pasal 16, di sini dia mencatat begitu. Pergi jadikan semua makhluk sebagai muridku. Baptislah mereka yang percaya, tapi mereka yang tidak percaya biar mereka dihukum. Dan ingat, waktu engkau melayani aku, tanda-tanda ini akan menyertai engkau. Ya, mulai Markus pasal 16 itu ayat 15 ke bawah. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya, hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan. Yang pertama, kamu akan mengusir setan-setan demi nama-Ku. Amin. Kalau Anda bilang aku mengusir setan demi nama ketua semuanya, setan tidak lari. Dan kalau Anda bilang saya mengusir setan demi nama Yesus, setan lari. Tidak perlu berteriak, pelan-pelan. Saya mengusir setan demi nama Yesus. Setan dengan nama Yesus setan berhenti. Amin. Tanda-tanda ini akan menyertai kamu akan mengusir setan-setan demi nama Yesus. Yang kedua, kamu memegang ular pun tidak ada bahaya. Artinya kita bisa mengalahkan kuasa iblis. Yang ketiga, tanda yang ketiga, kamu minum racun maut sekalipun kamu tidak akan mati. Amin. Artinya yang ini bilang, kalau kamu diundang temanmu ke restoran, ke warung atau ke rumahnya, minuman atau makanannya sudah dikasih racun biar makan dan mati. Tapi kalau waktu kamu makan datang dengan puasa, kamu berdoa terus makan, kamu tidak dapat celaka. Amin. Tapi kalau kita sendiri yang bikin racun baru minum, ya itu mati konyol, mati sudah langsung. Atau beli itu di toko langsung isi satu gelas, tangki langsung, memang mati konyol. Itu bunuh diri namanya. Alkitab bilang orang bunuh diri masuk neraka. Jadi di PDP dilarang bunuh diri. Karena kalau bunuh diri ada di neraka. Tanda-tanda ini akan menyertai. Terus maju ke bawah. Yesus bilang juga tanda-tanda ini akan menyertai kamu. Bukan minum racun maut saja tidak celaka, tapi kamu akan menumpangkan tanganmu atas orang-orang sakit dan mereka akan disembuhkan. Amin. Dia gembala akan dilatih. Miliki kuasa dari sana. Amin. Anda tidak perlu kasih tahu kepada orang-orang, saya dipakai Tuhan untuk menyembuhkan orang sakit. Tidak usah. Simpan sendiri. Kalau ditanya saya gembala. Amin. Saya gembala jemaat. Kalau orang yang paham, dia bilang, oh ada kuasa, jangan bahaya. Amin. Kalau Anda punya kuasa, itu luar biasa. Di Jayapura, orang-orang kerasukan setan. Mereka telepon, Pak Pendeta bisa tolong datang berdoa mengusir setan. Ada keponakan saya kerasukan setan. Saya tanya, kenapa begini? Saya tidak kenal, dapat nomor saya dari mana? Bapak gereja di mana? Saya gereja di sini. Bapak punya pendeta ada? Ada. Kenapa Bapak punya pendeta tidak bisa usir setan?
Yang pendeta saya takut setan. Saya bilang kasih tahu si Nodemo, pecah dia. Amin. Masa pendeta tidak bisa usir setan? Ingat, menjadi ibadah pekerjaan Tuhan ini tidak sama dengan pekerjaan di pemerintahan Kabupaten Kepulauan Yapen. Pekerjaan ini dikerjakan dengan penuh kuasa. Amin. Amin. Pendeta saya kalau setan apa? Jadi bapak datang sudah yang kerasukan, tanya lagi yang kerasukan sembahyang di mana? Apa bapaknya orang muda tidak pernah sembahyang? Kita lagi mati sudah. Sudah juga sibuk, meninggal sudah. Jangan dia berguna bagi Tuhan boleh. Gereja sekali-sekali harus jual. Tapi ada yang apa-apa tuh jiwa saya itu. Tapi hasil pengamatan saya semua juga tidak pernah datang ke gereja. Meninggal aja lebih baik. Biasanya masuk surga. Haleluya. Ya, mungkin ada yang bilang bapaknya begitu. Tapi memang orang-orang Papua itu harus digertak begitu. Itu kepala batu kali begitu. Dia harus bikin begitu. Ada satu gembala kita di Keron almarhum, mantan penasihat daerah. Dia bilang begini cuma-cuma. Kalau tidak dengar hormat saya, pulang langsung ke peti jenazah itu. Oh, bapak dia begitu. Peti jenazah itu. Saya bapak ada pernah yang meninggal? Oh, udah mana yang mati? Akhirnya gereja penuh. Wah. Tapi kita tidak pakai begitu. Hamba Tuhan dilarang mengutuk para hamba Tuhan. Hamba Tuhan dilarang mengutuk jemaat. Itu firman larang. Iya. Berdoa saja kalau dia datang marah-marah Bapak Gembala, terima kasih Tuhan berkati. Ingat, kata Gembala terima kasih Tuhan berkati itu beratnya 10 ton dipikul. Karena Anda mengampuni dia. Iya. Amin. Amin. Jadi ini pelayanan penuh kuasa. Dan hari ini kita akan melantik 3 gembala seperti Yesus memanggil, melantik dan menetapkan para murid. Hari ini akan bekerja di wilayah yang selatan ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita membesarkan gereja, gembala-gembala mengasihi umat. Gembala ingat, kalau jemaatmu masih 5 orang, itu 5 cara berpikir. Dia mulai naik 20, sudah ada 20 pikiran. Dia mulai naik 100 pikiran. Gembala harus mampu untuk menghadapi 100 pikiran. 200, 500 gembala harus mampu menghadapi. Ya. Tapi kalau ada kuasa, kita mampu untuk menghadapinya. Puji nama Tuhan. Karena Injil, Tuhan akan menolong kita semua hari ini. Dengan pelantikan 3 gembala jemaat hari ini, kita bersyukur karena Tuhan sendiri sudah memberi contoh, memanggil para muridnya dan menjadikan mereka murid-murid Tuhan. Bapak Ibu para Tuhan, jemaat Tuhan harus tahu bahwa ketika Yesus sudah memilih 12 murid itu, mereka selalu melihat mujizat. Tapi ketika Yesus ditangkap di Getsemani, seorang murid Yesus yang paling vokal itu namanya Petrus. Petrus itu paling vokal. Setiap apa dia bicara, dia rupanya memang dilahirkan sebagai keturunan pemimpin. Beda dengan Simon. Simon yang disebut Simon orang Serok. Orang Serok itu artinya dia adalah intelijen Israel, Yahudi pada saat itu yang disebut sekarang dengan Mossad. Itu termasuk salah satu murid Yesus. Petrus yang tadi tidur di pangkuan Yesus, tapi waktu ditanya 3 kali, engkau orang Galilea, pengikut Yesus, dia menyangka, saya tidak mengenal dia. Amin. Saya tidak mengenal dia. Tapi ketika Roh Kudus dicurahkan di negeri Yerusalem itu, dia dipenuhkan dengan Roh Kudus. Petrus sekali berkhotbah, 3.000 jiwa bertobat. Amin. Thomas yang tadinya tidak ada bersama murid-murid lain, Tuhan Yesus datang setelah bangkit menunjuki mereka. Waktu Tuhan Yesus sudah pergi, Thomas datang, murid-murid yang lain berkata, tadi guru datang, tadi Yesus datang, dia sudah bangkit. Thomas bilang apa? Sebelum aku memasukkan jariku, mencucukkan jariku ke dalam tangannya yang berlubang paku, rusuk
musuhnya yang ditikam dengan tombak, aku belum percaya. Alkitab bilang setelah 8 hari, Yesus datang langsung ke TKP. Salam sejahtera bagi kamu. Thomas, sini. Kamu tidak percaya aku sudah bangkit. Masukkan jarimu di telapak tanganku, di rusukku yang tertitik. Thomas langsung berlutut dan katakan, benar, engkau Tuhan, engkau sudah bangkit. Kenapa? Tuhan mau melakukan semua itu karena mereka mulai diisi dengan kuasa. Amin. Haleluya.